Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holila, kelas 2A Prodi PIAUD, NIM 202109648351. Di sini saya akan menerangkan kembali pelajaran minggu kemarin dengan matkul tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin, MPDI. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan, tentang tujuan pendidikan. Di mana tujuan pendidikan adalah keharmonisan antara dua aspek, yaitu kehidupan manusia secara individu dan sosial, serta kehidupan duniawi dan ukhrawi. Berkenaan dengan kedua aspek utama ini, disarankan dilakukan kajian yang serius, yaitu manusia supaya melakukan pembinaan dan pengembangan kepribadian dan upaya mempersiapkan masa depan individu. Di mana tujuan pendidikan kita menjadikan anak yang beriman dan bertakwa. Kita memberikan panduan kepada anak-anak didik kita, mau menjadi apa? Mau menjadi pilot, mau menjadi dokter, mau menjadi tentara, apapun itu. Intinya tidak boleh melupakan agamanya. Tetap beriman dan tetap sholat 5 waktu. Tujuan pendidikan ini terdapat dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di mana tujuan pendidikan membentuk manusia yang berdedikasi, yaitu manusia yang bekerja untuk kebaikan dengan giat, semangat, penuh tanggung jawab, tidak mengambil muka, karena ini hanya dipersembahkan untuk Allah. Hanya dengan itu akan membawa kemajuan, sedangkan mementingkan diri sendiri akan merubah masyarakat dan pada akhirnya cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri. Dalam surat Al-Imran ayat 137, Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlaku hukum-hukum sebelum kalian. Surat ini menerangkan tentang hukum-hukum itu adalah sunnatullah, yaitu kekuasaan bangsa-bangsa. Ayat ini adalah menerangkan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang terpercaya dan bertakwa. Dan kita sebagai manusia harus menyikapinya dengan mengerjakan
yang baik dan menjauhi larangannya. Contohnya dikisahkan, kita harus memberikan cerita kisah-kisah nabi-nabi kepada anak didik kita, yaitu kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih banyak nabi-nabi yang lain. Dan di sini dengan cerita itu kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat mencontoh mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus ditiru, mana yang harus dijauhi. Jadi anak-anak mengerti, oh itu nabi itu baik, bagaimana keluarganya, bagaimana umatnya. Jadi anak-anak tahu cerita para nabi-nabinya. Ada dua larangan bagi umat Islam yang sempat dalam surat ini, yaitu tidak boleh lemah dan tidak boleh bersedih. Yang tidak boleh lemah itu, kita tidak boleh putus asa. Sebelum mengerjakan sesuatu, kita harus mencobanya dulu. Bagaimana cara kita berhasil, bagaimana kita berjuang agar tercapai tujuan kita. Dan yang kedua, tidak boleh bersedih. Mendapatkan sesuatu cobaan apapun dari Allah, kita harus menerimanya. Tujuannya mendidik pelajar untuk mematuhi nilai-nilai moral yang digariskan oleh Allah. Yang kedua, mendidik anak agar selalu merasa bisa dipercaya, optimis, dan inovatif. Dan sifat ini akan menentukan keberhasilan anak-anak didik kita dalam kehidupannya. Yang ketiga, mendidik anak agar tidak cepat putus asa dan kecewa dalam rintangan apapun. Yang keempat, menambahkan dalam jiwa mereka sifat-sifat yang baik. Dalam surat Al-Hajj ayat 29 menerangkan tentang membangun iman yang kuat sehingga dapat dipercaya. Yang kedua, kerelaan membela kebenaran dalam melindungi agama-agama dan rumah-rumah ibadah mereka. Seperti di Indonesia ini contohnya, kita banyak beragam agama dan kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Tetapi tidak dapat mengikuti agama mereka, dan kita harus bisa melindungi rumah-rumah ibadah mereka juga. Yang ketiga, bila sudah berkuasa, tidak boleh lupa dengan Tuhannya dan tetap dalam keimanan. Yang keempat, surat Al-Fat ayat 29. Muhammadar Rasulullah, yaitu Muhammad. Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, yang mana Rasul adalah manusia pilihan. Manusia pilihan yang dapat dipercaya. Dan Rasulullah ini yang mendapatkan wahyu Allah yang berisi nilai-nilai dan ajaran kepada umat manusia. Di sini Islam tidak mengajarkan kebenaran, namun justru mengajarkan kelembutan, yaitu yang bersifat toleransi
dalam kondisi yang dipersyaratkan. Dan di sini juga menerangkan ketauhidan. Tauhid di sini adalah kebenaran dalam ibadah, dalam kehidupan dengan tolak ukurnya adalah syariat. Tujuan pendidikan Islam adalah satu, meyakini dengan kuat tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, memiliki sifat toleransi terhadap non-muslim. Yang ketiga, menambahkan cinta ibadah dan merasakan manisnya ibadah. Yang keempat, menciptakan bibit-bibit dan kader-kader pejuang Islam. Hanya itu yang dapat saya terangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.